Oke, balik lagi di Second Gadget ya. Kali ini kita akan bahas Xperia X Compact. Jadi nostalgia dulu ke HP Sony karena saya udah bilang kan, saya dulunya memang fanboy Sony gitu. Tapi sebelum ke inti video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Karena semua itu gratis agar channel ini terus berkembang, oke? Oke, kali ini saya udah pegang Xperia X Compact dan ini umurnya udah cukup lama juga ya, kurang lebih ada 5 tahun lah ya. Karena saya beli itu di 2017 kalau nggak salah, atau 18, pokoknya udah memang berumur juga lah, 4 tahun atau 3 tahun ke atas pokoknya. Ini karena udah dikasihin ke adik saya dan masih pegang juga ya, belum diganti karena masih bisa berfungsi dan masih bisa dipakai. Cuman ya udah ganti baterai berapa kali nih, 3 kali kalau nggak salah, karena OM di Indonesia itu memang KW atau lokal parah lah, cepet hamil baterainya, cepet kembung. Dan sekarang baru ganti beberapa minggu kemarin, tapi overall ini baterainya bisa sampai 0 juga sih, udah dites jadi aman. Untuk tokonya saya nggak rekomendasiin, jadi silahkan cari aja ya kalau mau ganti baterai, karena ya saya udah coba beberapa toko memang sama aja hasilnya, lama-kelamaan usianya nggak terlalu kuat juga, paling setahun itu udah oke banget lah. Oke, saya ingin bahas ini jadi buat kalian yang punya budget pas-pasan ya, mungkin pengen pakai HP Sony tapi mempertimbangkan harganya, karena ini untuk harga X Compact ini range-nya itu dari 500 entah 400 sampai 650 ribuan lah, tergantung kondisi dan situasi. Tergantung kondisinya kayak gimana ya, fisiknya kayak gimana, fungsinya kayak gimana. Oke, jadi dulu saya pindah ke X Compact ini, saya sedikit cerita dulu karena saya sempat pakai XZ series ya, itu yang waktu masih pakai Snapdragon 820 itu gak recommended banget dipakai outdoor, itu malah nge-lag, padahal cuman WA, Instagram gitu, apalagi dipakai main game itu mau meledak, ibaratnya setrika portable. Akhirnya saya putuskan untuk pakai X Compact karena pakai SoC 650 ya, 650, jadi lebih enak juga buat main game. Waktu itu dulu saya pakai untuk Mobile Legends lah kalau nggak salah, PUBG sempet, tapi itu cuman di 30 fps. Saya akhirnya berhenti main PUBG karena boros banget baterainya, jadi cuma dipakai main Mobile Legends. Dulu masih playable sih, masih enak. Cuman kalau sekarang nggak tahu ya, saya ini nggak pernah pakai lagi karena udah dikasihin ke adik saya, layarnya juga udah ada yang dead pixel, tapi overall nggak ada masalah. Buat fungsinya sama sensor-sensornya masih oke, apalagi kameranya autofocusnya masih ya layaknya Sony gitu, masih enak juga buat dipakai jepret-jepret. Saya tanya masih aman-aman aja buat kameranya. Untuk versi Androidnya di sini pakai Android 8 ya. Jadi kalau Android itu sebetulnya santai lah, jong-jon istilahnya itu. Karena apa? Karena meskipun tertinggal masih bisa install aplikasi kayak WhatsApp, Instagram, TikTok. Ini kan ada tuh Instagram, TikTok, WhatsApp, tapi saya nggak akan buka juga ya. Karena masih bisa digunakan. Buat performanya gimana? Oke, buat performanya mungkin kalau ini udah nyesek banget memorinya, karena cuman 3/32 GB ya, jadi udah nyesek banget. Tapi kalau buat browsing, buat sosial media, apalagi buat anak ya, buat bapak-bapak atau kalian yang mau ngasih ke anak kecil ya, terus ukurannya yang compact karena yang besar itu cepet jatuh ya, bisa pakai Xperia X Compact ini. Lalu selain di SoC-nya yang terbilang stabil sih kalau kata saya, ini nggak terlalu overheat ketimbang 820. OS-nya masih Android 8, masih support banyak aplikasi dan juga game. Terus meskipun layarnya pakai HD ya, 720p, tapi ini tajam beneran. Menurut saya ini enak nih. Enak buat layarnya ini, nggak ada blur atau gimana gitu ketimbang, karena mungkin layarnya kecil dan juga resolusinya HD, lalu DPI-nya rapat ya, kerapatan DPI-nya juga bagus, jadi nggak ada pecah-pecah atau gimana gitu. Nah, ini buat TikTok kan juga buat scroll masih enak ya, ini karena jaringannya memang sedikit lemot kalau malam tuh, banyak yang pakai.
Oh ya, untuk sinyalnya di sini mungkin udah kena pemutihan juga ya. Jadi untuk emailnya pun di sini masih aman. Ini pakai kartu udah tes Telkomsel Axis XL itu masih kebaca juga. Jadi mungkin udah ya los aja lah, pakai aja gitu buat sinyalnya, nggak ada masalah. Nah ini saya akan cek emailnya. Baterainya udah dikit lagi. Nah jadi masih aman banget ini. Buat kameranya juga masih oke. Ya satu catatan sih, jangan terlalu banyak aplikasi lah. Jadi berat gini ini udah penuh banget ya, adik saya yang isi aplikasinya banyak banget, jadi rada berat juga, memorinya udah nyesek banget. Nah jadi buat kameranya masih bisa diandalkan juga, cuma ini baterainya memang 15%, nggak prepare banget. Oke, overall buat sehari-hari masih oke banget ya. Saya lebih rekomendasiin ini, tapi buat kalian yang compact, pengen yang compact terus ganas ya, bisa pakai ini daripada XZ series yang nggak nyaman banget. Apalagi pakai metal yang backdoornya itu kerasa banget gitu panasnya. Di sini masih ada port buat audio 3,5 mili, terus untuk port chargernya udah Type C, kameranya 21 entah 23 ya. Resolusinya tinggi, flash, ada sensor karena ini seri Lite-nya dari series X Performance mungkin ya. Ini seri Lite-nya, jadi ya ini udah kurang rapet juga sih. Saya yang ganti, dan baterainya pakai punya Xperia 5 ini. Nah, saya pakai Z5 compact yang mini. Kayaknya lebih enak pakai itu sih. Tapi bebas mau pakai buat Xperia X atau Z5 compact pun. Overall kelebihannya apa ya? Compact, terus performanya masih bisa diandalkan ya, tinggal di developer option, tinggal di setting aja. Kalau memang agak sedikit lag atau pengen rada ngebut, di animasinya kurangin 0,5 lah biar lancar. Terus buat baterainya ya sebisa mungkin pilih yang masih ori, pasti kebanyakan pakai cuman buat sosial media. Nah di sininya kalian tinggal kasih skala animasinya 0,5, 0,5 atau di offin terserah ya. Terus buat browsing, buat sosial media, buat kamera masih top juga, masih bisa diandalkan. Terus desain ya, desain ini masih oke sih menurut saya, modelnya enak juga sih, bener-bener enak, pas banget buat rekam-rekam gitu, masih enak banget. Minusnya paling ya buat nonton video yang suka nonton drakor atau film di HP ya, ini kurang rekomendasi karena meskipun jernih layarnya HD bersih, terbilang bersih ya, kata saya ini jernih, cuman karena resolusinya kecil jadi ya apa daya lah, kurang memadai lah kalau buat nonton video gitu karena kecil. Di sini kan udah pakai X-Reality Engine ya yang for mobile, jadi yang bikin jernih itu ya software ini dari Sony-nya. Memang Sony buat display oke sih, buat lensa kamera, tapi buat kamera HP-nya sendiri kadang rada nyeleneh juga. Buat speakernya ini udah stereo juga, atas dan bawah ngadep ke kita, memang nggak begitu powerful ya, powernya nggak terlalu oke. Cuman kalau buat sendiri di kamar buat dengerin konten atau video atau musik masih oke banget gitu. Buat SOT-nya, screen on time-nya kurang lebih dulu banget itu saya pakai, kan ini dapat makaian saya itu dua setengah jam sampai 3 jam lah, 3 jam setengahan adalah karena kecil 2700, ditambah ya ini SoC mid range, jadi suhunya nggak begitu overheat banget, itu sih yang bikin awet. Oke, mungkin sekian review dari Xperia X Compact ya. Kalau ada yang mau beli HP ini silahkan, saya masih bilang rekomendasi sih, masih bisa. Apalagi kalian pecinta Sony, ya masih bisa sih. Range harga segitu, ya cari aja dibanding Xiaomi itu ya OS-nya rada ampas juga, mendinginnya aja. Lebih mendekati ke stok Android yang bikin ringan, terus kameranya berani adu, silahkan sih. Ini masih bisa diandalkan kan kameranya. Oke, mungkin sekian review dari Xperia X Compact. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.